Parodi FM 103.1, radio kesayangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parodi FM di 103.1. Selamat sore sahabat Parodi, bertemu lagi bersama saya Ananda Kurnia Safitri di acara kesayangan kita, yaitu Bagi Info inspiratif untuk kita semua. Nah, gimana nih kabarnya buat sahabat Parodi? Baiklah ya. Dan buat kalian yang nggak baik-baik aja, semoga lekas membaik, amin. Oke, dalam acara kali ini kita akan nggak membahas ya, lebih tepatnya kayak ke berbincang-bincang, sharing-sharing tentang pengalaman belajar di kampung Inggris. Nah, pengalaman siapa? Pengalaman saya. Tentu bukanlah ya, sahabat Parodi. Kali ini saya nggak sendirian loh. Seperti biasanya, saya bersama narasumber kita, dan sekarang saya bersama Mas Galang. Halo Mas Galang. Halo. Gimana kabarnya nih? Baik, kabar baik. Gimana dengan Oke, saya juga baik-baik aja ya. Seperti sama halnya sama sahabat Parodi di sini, saya harap juga baik-baik aja. Oke, nah Mas Galang ini yang akan jadi pembicara kita untuk berbagi pengalaman dan sharing-sharing pengalaman selama belajar di kampung Inggris. Nah, di sini ada yang pengen nggak nih belajar di kampung Inggris, dan pasti kalian udah pada tahu ya kampung Inggris itu di mana. Di mana Mas Galang? Kampung Inggris itu terletak di Pare, Kediri, Jawa Timur. Nah, tuh pasti kalian tahu lah ya. Sahabat Parodi di sini tuh pasti lebih up to date. Nah, langsung aja kita ke pembahasan agar nggak bertele-tele. Kita kembali ke acara Bagi Info inspiratif untuk kita semua. Nah, langsung saja mau tanya-tanya sama Mas Galang nih. Apa motivasi Mas Galang? Kenapa mau belajar di kampung Inggris? Oke, kalau ditanya tentang motivasi ya ini, sebenarnya kalau motivasi yang signifikan itu nggak ada sih sebenarnya. Jadi lebih kayak ke apa ya? Lebih kayak ke diri sendiri aja, keinginan diri sendiri aja. Oke, gitu ya. Ya. Terlepas dari itu juga apa ya? Kayak mohon maaf nih sebelumnya, kan suka jalan-jalan juga. Oh iya, bener nih. Ini mah suka traveling dianya. Jadi aku sendiri belajar ke kampung Inggris. Tujuannya yang pertama juga ya dibilang jalan-jalan juga bisa, tapi juga study sambil jalan-jalan lah istilahnya. Bener nih. Gitu. Bisa ditiru nih sahabat Parodi. Selain kita tambah ilmu, kita juga bisa tambah pengalaman juga lah gitu. Oke. Jadi Mas Galang ini motivasinya dari diri sendiri. Nah, sebenarnya tuh kalau menurut saya ya, motivasi dari diri sendiri itu paling mendorong dan paling menjadi patokan kalau kita mau menjalankan sesuatu. Bener nggak sahabat Parodi? Pokoknya bagi kalian yang pengen belajar, pengen apa-apa, jangan sampai ada paksaan dari orang lain. Gitu ya Mas Galang ya? Iya, benar sekali. Nah, terus kalau misalnya Mas Galang nih belajar di kampung Inggris, sistemnya tuh kayak gimana? Kalau misal kayak di sekolah-sekolah biasa, kalau misal 1 tahunnya tuh 2 semester, atau mungkin banyak seragam, ya. jadwalnya tuh dari pagi sampai siang kita belajar terus gitu, atau gimana? Enggak, kalau di kampung Inggris itu sendiri kita mungkin hampir seperti kuliah ya, anak kuliah, mahasiswi gitulah. Istilahnya kita dibebaskan untuk berpakaian asal sopan. Nggak harus pakai seragam. Nggak harus pakai seragam lah. Dan untuk waktunya pun sudah ditentukan dari kursusan itu sendiri gitu. Misalnya nih mulainya kapan, jam berapa gitu Mas? Kalau untuk mulai belajar itu start dari habis subuh. Wih, pagi banget ya, saya mah belum bangun. Itu biasanya ngantuk-ngantuknya dan Lagi ngantuk-ngantuknya. Tapi di selang setiap pelajaran itu ada selang waktu 1 jam lah untuk untuk istirahat, mungkin untuk belajar lagi. Ada gitu. waktu istirahatnya ya. Gitu ya. Jadi nggak terus gitu. Iya. Dan selesai kita belajar di jam-jam 10, jam 9 lah, itu udah selesai. Tapi kalau kita masih mau belajar ya enjoy aja lah istilahnya. Tapi kalau untuk kalau misalnya tutornya sendiri itu seumuran. Kalau tutor dari berbagai umur lah, ada yang
mungkin lebih muda dari saya, ada yang lebih tua, ada yang seumuran gitu. Jadi kita belajar kayak nggak belajar, jadi kayak Belajar sama ngobrol aja lah, temen. ya kayak belajar sama temen, jadi lebih enjoy aja sih di Oke, sana. kalau menurut Mas Galang nih, kalau pentingnya belajar bahasa Inggris di zaman sekarang itu kayak gimana? Ya apa ya, melihat perkembangan zaman di era globalisasi sekarang ini, menurut saya bahasa Inggris juga cukup penting lah. Ya bahasa Indonesia juga penting karena itu juga bahasa ibu kita lah istilahnya. Benar banget. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris tuh jangan sampai kita menghilangkan Melupakan, nih kalau ya. kita emang orang Indonesia dan Iya, harus iya. pandai berbahasa Indonesia. Dan bahasa Inggris dengan kita bisa bahasa Inggris itu juga kita kayak punya value ya istilahnya. Jadi apa ya, dengan sekarang kan istilahnya di mana-mana serba bahasa Inggris, kadang ada yang Oke, seperti bahasa itu Inggris juga tuh gitu. bahasa internasional ya, Bahasa internasional notabene. ya yang pasti itu. Tapi juga jangan lupakan bahasa kita sendiri gitu. Ya bener banget. Terlestarikan. Sebagai khususnya masyarakat Indonesia, generasi muda penerus bangsa, kita juga harus cinta kepada bahasa Indonesia. Dan tetapi bahasa Inggris itu juga penting ya, Iya. karena di mana-mana misal nih kita punya kesempatan mau ke luar negeri, Iya. tiba-tiba saya berangkat Bisa nih itu. ke luar negeri jalan-jalan. Nah kalau nggak bisa bahasa Inggris, nah mampus nih, kita nggak bakalan bisa. Pokoknya bahasa Inggris itu ya kita harus bisa sedikit-sedikit. Cuman jangan sampai kita melunturkan budaya bahasa Indonesia kita di era yang semakin berkembang ini, begitu Iya. ya Mas Galang. Iya. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita, yaitu tentang pengalaman Mas Galang Iya. belajar bahasa Inggris di kampung Inggris, Kediri ya. Iya. Untuk materi-materi yang didapatkan ketika belajar itu seperti apa? Kalau untuk materinya itu sebenarnya dari mungkin dari SMP atau SD ya sampai SMA itu materinya itu udah dipelajari semua. Kayak Itu gitu. kebanyakan ya, Cuman gitu-gitu aja tingkatannya sih. yang agak Iya, beda. tingkatannya. Cuman kalau di kampung Inggris itu kita kayak didongkrak, suruh improve skill kita dengan terus iya. berbahasa. Jadi setiap hari itu kita harus berbahasa. Mau kemanapun, dimanapun itu harus berbahasa. Walaupun istilahnya kita beli cilok sama tukang cilok pun Iya. harus berbahasa. Makan terus sama bahasa Iya. Inggris tiap hari. Sama ngobrol dimanapun harus bahasa Inggris terus. Nah Keren itu ya, yang tukang bikin ciloknya kita itu. improve skill kita bahasa Inggris itu sebenarnya. Kebiasaan lah. Gitu. Kayak mungkin seperti belajar bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa ibu kita. Mungkin kita tidak diajari, tapi dengan kebiasaan kita bisa sendiri gitu loh istilahnya. Oh, iya. Jadi kayak bahasa Inggris juga gitulah. Tapi untuk satu kurun waktu belajarnya itu Mas Galang ada 1 tahun atau kayak kuliah 4 tahun untuk Oh, S1 iya, gitu iya. berapa? Ya itu bermacam-macam sih, setiap kursusan pasti beda. Kalau untuk saya sendiri kan saya ambil yang 3 bulan. 3 bulan, jadi kita mau ambil yang 6 bulan, ambil yang 2 bulan, 1 bulan, itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita ya istilahnya di sana memang benar-benar taat akan aturan, istilahnya kita ya sehari-hari selalu bahasa Inggris gitu, ya kita improve skillnya lebih cepat lah daripada yang kadang curi-curi bahasa Indonesia gitu. benar-benar. Soalnya kan di sana juga ada hukuman lah kalau kita berbahasa Indonesia gitu. Oh gitu. Jadi harus tiap hari bahasa Iya, Inggris gitu betul ya. sekali. Oh ya, terus kalau misalnya berarti kita tuh bebas ya. Kalau misal bukannya daftar dan harus ditentuin lulusnya nih berapa tahun. Jadi kita daftar, pilih berapa periodenya, mau Iya. 1 bulan, 2 bulan gitu-gitu ya. Bebas kalau itu Oh. tergantung kita sendiri. Mungkin kalau teman-teman ada yang kuliah, mungkin ini ada libur 2 bulan 3 bulan daripada di rumah kita tidak ada istilahnya kita nganggur atau gabut lah istilahnya. Sambil Itu pengen ya belajar sambil bahasa pengen belajar Inggris bahasa gitu ya. Inggris gitu bisa ke sana, kita ambil 1 bulan 2 bulan, kok di tengah jalan ada panggilan kuliah gitu, bisa aja izin gitu kan, kita bisa ambil cuti gitu lah. Jadi dibikin enjoy aja kalau di sana. Kalau Mas Galang sendiri ini ambil yang periode berapa? Saya ambil yang periode 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ya. Kebetulan kemarin baru jalan 2 bulan, jadi ada puasa, jadi Pulang nih ya? mau nggak mau harus pulang lah gitu. Jadi, Oke. jadi mungkin habis ini nggak tahu kapan, belum pas saja waktunya, tinggal nunggu timingnya mau berangkat lagi ke sana. Insya Allah. Oke, nih jadi dari pengalaman Mas Galang nih belajar di kampung Inggris
sampai tukang ciloknya ngomong bahasa Inggris. Nih, buat kalian sahabat parodi yang pengen banget atau pengen belajar bahasa Inggris itu, kalian bisa kok ikut caranya Mas Galang nih belajar ke kampung Inggris Kediri sambil jalan-jalan. Tapi ya kalian harus siap mental, pokoknya siap segalanya deh gitu ya Mas Galang ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk teman-teman nih sahabat parodi yang pengen daftar ke kampung Inggris sendiri, gimana caranya? Atau Mas Galang dapat informasinya itu kita dapat dari mana? Mungkin kalau teman-teman sendiri yang suka scroll IG atau TikTok Instagram, itu pasti ada media sosial. Iya, media sosial itu gampang banget sekarang. Kita ketik kampung Inggris aja udah keluar semua itu. Iya, Nanti tinggal kita di sana, kita cari kursusan yang benar-benar istilahnya mendongkrak skill kita lah di sana. Juga di sana juga banyak teman baru gitu kan. Jadi asik lah istilahnya, asik. Oke, selain kita tuh menambah pengalaman kita juga bisa nambah teman. Nah, jadi kalau misalnya nih mau daftar, berarti kan kita harus milih, berarti terserah kita kan mau pilih yang terserah itu. Ikut yang mana gitu kan. Iya. Karena di sana bisa dibilang bukan cuma puluhan kursusan di kampung Inggris itu. Dengan Pari Kediri yang begitu luas itu sampai ratusan kursusan juga ada. Iya. Kirain tuh cuma di Kediri terus satu perusahaan yang nyediain itu. Enggak. Jadi banyak kursusan di sana. Kita tinggal pilih istilahnya, mungkin teman-teman dapat dari IG nih kursusan A, kita masuk ke kursusan A. Kok dirasa kita belum cocok, pindah di kursusan B, banyak sekali di sana. Jadi kita sambil cari-cari info di sana lah gitu. Jadi nah itu tadi begitu ya Mas Galang pengalamannya. Mungkin mau nambahin nih apa? Kalau buat teman-teman sahabat parodi yang pengen belajar bahasa Inggris tapi ngerasa, kok aku tuh nggak bisa bahasa Inggris, malu lah kalau belajar sampai ke kampung Inggris. Masa di sana cuma bengong gitu, plonga-plonga gitu, gimana? Ya sama aja dulu pas awal itu juga sebelumnya kan juga sudah suka lah bahasa Inggris, tapi memang yang diajarkan di sekolahan itu kita cuma teori, tapi kayak nggak ada prakteknya gitu loh. Jadi ketika sampai di kampung Inggris kita benar-benar istilahnya ngeblank lah. Kalau di masuk kelas kita diajar teori kan, itu kita itu udah pernah diajarin ya gitu. Jadi kita udah tinggal mengulang aja. Tapi ketika kita disuruh praktek, disuruh ngomong, itu yang sulit kadang di situ itu. Jadi dibiasakan aja gitu. Jadi setiap ilmu tuh sebenarnya harus gimana caranya kita mengimplementasikannya biar ilmu itu bermanfaat dan nggak sekedar cuma masuk terus hilang gitu aja ya. Betul. Nah, berhubung ini waktunya udah hampir selesai ya Mas Galang. Acara kita tuh singkat banget nih, padahal asik ya acara kita, tapi nggak apa-apa, kita bisa ketemu lagi di pekan depan. Nah, pesan-pesan dari Mas Galang nih terakhir apa buat teman-teman yang mungkin baru belajar, baru itu apa? Mungkin kalau buat teman-teman yang kadang kan kita mau belajar ke kampung Inggris, kita terkendala sama istilahnya sama malu kita istilahnya, kayak di sana gengsi terus kayak omongan-omongan di luar itu katanya kampung Inggris itu kalau bener-bener nggak bahasa Inggris kita nanti dikasih uang. Enggak, soalnya itu tuh sebenarnya untuk gertakan aja lah biar kita itu selalu berbahasa Inggris terus gitu. Jadi jangan minder, jangan kita keluarin aja apa yang kita ngomong, mau itu broken English itu udahlah keluarin aja apa kosakata yang kita tahu. Kalau bagaimanapun kalau kalian misalnya mau ke kampung Inggris, ya tips dari saya, mau itu broken English tetap aja keluarin aja lah gitu. Ungkapin, jangan malu-malu nih sahabat jangan malu gitu. Biasanya di sana kebanyakan kalau yang introvert gitu, kita juga butuh mental. Jadi gimana caranya kita merubah orang itu jadi extrovert gitulah. Wih, bahasanya nih introvert, extrovert. Oke, itu tadi pengalaman-pengalaman, sharing-sharing dari Mas Galang. Berhubung kita udah sampai di penghujung acara, mau nggak mau kita harus selesai ya, sahabat parodi. Sebelumnya terima kasih buat Mas Galang yang udah mau berbagi pengalamannya, sharing-sharing sama kita semua di Radio Parodi FM bersama sahabat parodi.
Nah, untuk acara bagi info selanjutnya seperti biasa di hari Senin pukul 16.00 sampai 16.10. Jangan sampai lupa dan jangan sampai kelewatan ya sahabat Parodi. Oke, pesan terakhir dari saya, apapun yang kamu pelajari dari luar, entah bahasa Inggris atau apa itu, jangan sampai kamu menghilangkan budaya bahasa Indonesia dan budaya Indonesia itu sendiri. Oke, terima kasih. Sehat selalu, jaga kesehatan di era pandemi yang sekarang ini masih agak memanas ya segala ya. Oke, sampai jumpa sahabat Parodi. Sampai ketemu di pekan selanjutnya. See you, bye-bye. Saya Ananda Kurnia Safitri pamit undur diri. Acara selanjutnya next tetap di Parodi FM di 103.1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parodi FM 103.1, radio kesayangan kita.